Wanita Aceh menduduki peringkat kedua mahar termahal di dunia. Banyak yang mengakui bahwa gadis Aceh terkenal dengan kecantikan parasnya. Perpaduan aneka ras penduduk dunia bertemu di Aceh, mulai dari etnis Tionghoa, India, Eropa, dan Arab. Sangat jelas percampuran unik ini menjadikan wanita Aceh terkenal akan kecantikannya yang unik. Namun guys, kecantikan datang dengan harga yang mahal. Mahar untuk seorang wanita di Aceh bisa dikatakan kedua termahal di Indonesia. Mahar di Aceh guys dihitung dalam satuan mayam. Satu mayam emas bila dikonversikan ke dalam satuan gram maka akan menjadi 3,3 gram emas. Nah, kisaran harga mahar wanita di Aceh berkisar dari 5 mayam hingga 30 mayam emas. Bahkan di beberapa lamaran tak jarang ditemukan hingga 50 mayam emas. Jika dihitung nih guys, harga per gram emas misalnya 600 ribuan, maka satu mayam emas dihargai dengan harga 2 juta rupiah. Nah guys, jika ingin melamar seorang wanita di Aceh dan pihak calon mempelai wanita meminta 20 mayam emas, maka artinya seorang pria tersebut harus menyediakan modal sebanyak 40 juta. Belum lagi untuk biaya resepsi pernikahan dan seserahan dan lain-lain sebagainya. Aceh memiliki warisan dunia non-benda. Terhitung sejak bulan Juli tahun 2004 lalu, sesaat sebelum gempa dan tsunami menerjang Aceh, UNESCO menetapkan dalam sidang ke-28 bahwa hutan hujan tropis Sumatera sebagai warisan dunia non-benda, menyertakan Taman Nasional Gunung Leuser yang 70% luas hutannya berada di Provinsi Aceh termasuk di dalamnya. Taman Gunung Leuser bahkan digadang-gadang sebagai salah satu wilayah konservasi yang paling penting di muka bumi. Nah, kemudian pada tahun 2011 lalu, harta warisan dunia non-benda di Aceh kedua kembali ditetapkan oleh UNESCO. Sebuah tari tradisional Aceh yaitu tari Saman ditetapkan sebagai warisan dunia non-benda untuk kedua kalinya. Pahlawan wanita terbanyak di Indonesia atau mungkin di dunia. Nah guys, tahukah kamu bahwa para pejuang wanita di Aceh masuk dalam jajaran 7 panglima perang wanita di dunia? 2 di antaranya adalah Laksamana Kumala Hayati dan Komander Cut Nyak-Dien. Keduanya nih guys tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh. Dalam literatur sejarah Aceh dan nasional, tercatat setidaknya ada 11 orang wanita di Aceh yang tercatat dalam lintasan sejarah sebagai pahlawan wanita di Indonesia. Mulai dari Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, hingga perang zaman kolonial Belanda. Terdapat beberapa gereja di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan hukum syariat Islam sebagai hukum pemerintahannya, di samping Undang-Undang Dasar 1945. Lantas nih guys, timbul pertanyaan tentang bagaimanakah nasib umat beragama lainnya? Apakah mereka bisa beribadah di Aceh? Aceh telah menjadi sebuah negeri yang heterogen jauh sebelum Jakarta berdiri. Mulai dari zaman kegemilangan Sultan Iskandar Muda
hingga masa setelah tsunami. Aceh tetap mengakomodir umat non-muslim. Ada setidaknya lebih dari 150 gereja yang tersebar di 23 kabupaten dan kota di seluruh Aceh. Bukan hanya umat Kristiani, bahkan Buddha, Hindu, dan Konghucu memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Disinilah kemudian terbukti bahwa toleransi bukanlah sekedar konsep, namun gaya hidup. Pemerintah Aceh menjamin kehidupan beragama di wilayahnya dengan undang-undang di daerahnya. Hampir rata-rata letak rumah ibadah selain masjid berdiri di pusat kota. Contohnya di pusat kota Banda Aceh. Pelabuhan tercanggih di Indonesia pada era kolonial. Kesultanan Aceh memang merupakan negeri yang takluk paling akhir di Nusantara. Namun guys, hal tersebut tidak berarti membuat Belanda tak ingin membangun Aceh seperti kehendaknya. Belanda menyadari bahwa letak Aceh yang begitu strategis, yaitu sebagai pintu masuk dari Selat Malaka. Pulau Weh yang beribu kota Sabang merupakan pulau terdepan yang memiliki posisi strategis untuk pelabuhan kapal-kapal besar yang melintasi selat tersebut. Tahun 1881, sebuah perusahaan Belanda membangun pelabuhan besar sehingga pada tahun 1899, pelabuhan bebas Sabang bertaraf internasional dibuka untuk umum. Pelabuhan alam terbaik ini kala itu sudah memiliki fasilitas derek bongkar muat yang begitu modern. Pelabuhan dengan fasilitas tenaga listrik merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tidak hanya sudah menggunakan sistem listrik, tersedia juga stasiun batubara, floating dock, dan docking kapal terapung hingga rumah sakit yang dapat menampung hingga 1.500 pasien. Fasilitas medis yang lengkap dengan asrama para dokter dan tenaga medisnya. Nah guys, itu tadi 5 hal unik tentang Aceh. Bagaimana pendapatmu guys? Tulis di kolom komentar ya. Jangan kemana-mana, setelah ini ada video 5 kesenian budaya Aceh yang mendunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke sahabat kerabat terdekat kamu agar mereka juga tahu informasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.